Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Tuntutan kebutuhan ekonomi rumah tangga yang kian meningkat membuat para anggota keluarga harus bekerja dan tidak memiliki waktu untuk mengurus rumah atau anak. Sehingga profesi pekerja rumah tangga atau PRT dibutuhkan. Hanya saja profesi ini kurang mendapatkan perhatian. Tidak jarang kita temui pemberitaan tentang kasus PRT yang menjadi korban kekerasan majikannya. Perlindungan hukum terhadap profesi PRT sudah didorong sejak lama dan saat ini perjuangan tersebut mendapatkan titik terang. Pasalnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akhirnya disetujui untuk menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR Republik Indonesia. Peristiwa ini merupakan babak baru dalam 19 tahun perjalanan rancangan undang-undang sejak diusulkan ke DPR pada 2004 silam. Momentum ini sekaligus menjadi kabar baik bagi para pekerja domestik di Indonesia serta buruh migran yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan perlindungan hukum atas profesi mereka. Dukungan penuh diberikan oleh Kantor Staf Presiden sebagai bagian dari gugus tugas percepatan rancangan Undang-Undang PPRT kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemangku kepentingan terkait untuk segera membahas rancangan Undang-Undang PPRT bersama dengan DPR. Pembahasan rancangan Undang-Undang PPRT dapat dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan payung hukum yang mampu untuk menjawab tantangan yang dihadapi para pekerja rumah tangga. Selain itu, dukungan berbagai pihak terhadap penerapan Undang-Undang PPRT ini juga sebagai upaya untuk mendorong kehadiran negara dalam proses memanusiakan setiap warga negara. Ya pemirsa, dalam rapat paripurna DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Selasa lalu 21 Maret 2023 telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRT sebagai RUU Inisiatif DPR. Keputusan RUU PPRT ini menjadi RUU Inisiatif DPR nantinya akan menjawab sejumlah pertanyaan dan keraguan PRT atas pengakuan dan juga pelindungan negara terhadap keberadaan mereka sebagai warga negara Indonesia yang tentunya berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, berbicara mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akhirnya disetujui oleh DPR untuk menjadi RUU Inisiatif DPR, dan tentunya rancangan ini juga peristiwa ini merupakan babak baru begitu Pak Dirjen dalam 19 tahun perjalanan RUU ini sejak diusulkan ke DPR pada 2004 silam. Bagaimana kiranya tanggapan dari pemerintah atas hal ini Pak Dirjen? Ya, pemerintah ini kan sebetulnya sejak lama mendorong adanya regulasi untuk melindungi pekerja rumah tangga Indonesia. Nah, karena itu kita mengapresiasi DPR yang dalam rapat paripurna hari Selasa pekan lalu itu menyetujui ya RUU PPRT ini menjadi RUU Inisiatif DPR. Dan kita berharap dengan persetujuan tersebut, pembahasan RUU PPRT untuk menjadi Undang-Undang PPRT ini bisa lebih cepat, ya ada akselerasi, ya sehingga kita dalam waktu yang tidak terlalu lama memiliki regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja rumah tangga Indonesia. Baik, dengan disahkannya rancangan Undang-Undang PPRT ini menjadi RUU Inisiatif DPR ini, berharap bahwa persetujuan tersebut ini dapat menjadi Undang-Undang PPRT untuk mempercepat dalam segala akselerasi. Kemudian kita ingin tahu tentunya Pak Dirjen, semua bagian pemerintah ini tentunya mendukung agar segera Undang-Undang PPRT ini segera disahkan. Nah, kalau dari Kementerian Kominfo sendiri Pak Dirjen, kiranya apa peran dari Kemenkominfo dalam mempercepat rancangan Undang-Undang PPRT ini Pak Dirjen? Iya, Kementerian Kominfo ini juga masuk ke dalam gugus tugas, ya gugus tugas percepatan RUU PPRT ini. Itu satu. Yang kedua, dari sisi tugas dan fungsi, Kementerian Kominfo, terutama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik,
ini senantiasa mendiseminasi, menyebarkan, mensosialisasikan kepada masyarakat ya terkait hak dan perlindungan apa saja yang dimiliki oleh pekerja rumah tangga. Nah, diseminasi ini kita lakukan melalui banyak medium, baik webinar, kemudian ada FGD, kemudian juga ada wawancara. Ya, kita sudah beberapa kali wawancara seperti ini di GPR TV misalnya, termasuk juga melalui media sosial ataupun melalui pertemuan-pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh penyuluh informasi publik. Nah, kita juga ya bisa menyediakan aplikasi, katakanlah seperti itu, bila diminta. Ya, aplikasi untuk apa? Misalnya untuk perekrutan, kemudian pengawasan, ya agar dengan bantuan teknologi ini kita bisa menciptakan sebuah transparansi, ya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga. Dan teknologi ini juga akan membantu ya, sebab yang namanya pekerja rumah tangga itu tidak hanya bekerja di Indonesia, tapi banyak juga, bahkan banyak sekali yang bekerja di luar negeri. Dengan bantuan teknologi, dengan bantuan aplikasi, kita bisa melakukan monitoring begitu. Nah, jadi bila ada permintaan, ya apakah itu dari BP2MI, ya apakah itu dari Kemenaker atau dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini kita siap untuk menyiapkan ya aplikasi yang bisa membantu memonitor, memastikan bahwa PRT pekerja rumah tangga kita ini terlindungi begitu. Baik, tentunya peran dari kolaborasi antara gugus percepatan RUU PPRT ini kemudian juga dengan lintas kementerian begitu ya Pak Dirjen, terutama Kemenkominfo ini juga terus mendorong terbitnya untuk menjadi undang-undang PPRT ini dengan cara tadi salah satunya ialah menyiapkan aplikasi untuk memonitor bahwa para pekerja rumah tangga ini aman begitu ya Pak Dirjen, baik bekerja maupun di dalam negeri maupun untuk bekerja di luar negeri itu sendiri. Kalau kita kilas balik sedikit Pak Dirjen, kiranya apa sebenarnya yang melatar belakangi diciptakannya rancangan undang-undang PPRT ini, Pak, selain untuk memberi rasa aman bagi para pekerja? Ya, jadi ada 3 paling tidak ya yang melatar belakangi mengapa kita perlu merumuskan, mengajukan RUU PPRT ini. Yang pertama adalah ya kita belum punya hukum ketenagakerjaan yang secara spesifik ini mengatur ya atau meregulasi pekerja rumah tangga. Jadi ada kekosongan hukum, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua, negara ini ingin hadir, memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga Indonesia, ya baik yang bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri, ya mereka posisinya jelas, hubungan kerjanya jelas, hak-haknya juga jelas. Jadi nanti undang-undang ini bila nanti sudah menjadi undang-undang, sudah disahkan, ini bersifat ekstrateritorial, jadi melampaui batas-batas negara di mana ada pekerja rumah tangga Indonesia, ini undang-undang ini berlaku begitu. Yang ketiga, PRT atau pekerja rumah tangga ini kan punya karakteristik khusus, spesifik, unik, beda dengan pekerja di perusahaan-perusahaan formal. Ya ini berkaitan dengan apa ya, dengan waktu kerja. Waktu kerjanya ini kan fleksibel mereka ini ya. Kadang-kadang ada pekerja rumah tangga yang bekerja hampir ya katakanlah bisa 12 jam, bahkan lebih, bahkan ada yang siap bekerja 24 jam kalau majikannya memerlukan misalnya. Nah ini kan harus diatur begitu. Kemudian juga hubungan kerja, mereka ini kan dari sisi gaji misalnya, ya gajinya apakah sudah memenuhi syarat sesuai dengan upah minimum regional misalnya, upah minimum provinsi. Ini kan kadang-kadang pekerja rumah tangga ini gajinya ini kan kesepakatan begitu, kesepakatan dan sering sekali dalam posisi di bawah ini pekerja rumah tangga ini. Ya kemudian juga libur, mungkin tidak ada libur, banyak pekerja rumah tangga kita ini yang tidak libur begitu. Minggu, Sabtu itu tetap bekerja. Nah ini kan rentan eksploitasi, ya rentan dilucuti hak-haknya sebagai manusia, HAM-nya begitu. Nah
Karena itu perlu adanya pengaturan. Baik, dapat digarisbawahi bahwa sebenarnya sasaran yang ingin diwujudkan ialah perlindungan kepada para pekerja rumah tangga ini dibutuhkan sehingga dapat kepastian hukum bagi para pekerja rumah tangga, dan juga tentunya selain itu dengan pengaturan tersebut maka nantinya PRT ini akan mempunyai posisi yang jelas begitu ya Pak Dirjen ya. Posisi yang jelas dalam hubungan kerja dan juga tentunya terlindungi hak-haknya. Kita masih ingin membahas Pak Dirjen mengenai sebenarnya apa tujuan dan juga apa urgensi rancangan undang-undang ini diterbitkan. Namun kita akan jeda terlebih dahulu Pak Dirjen, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.